Pasti dong. Kalau harga minyak dunia turun, seharusnya harga BBM dalam negeri harus turun. Lebih-lebih ini penurunannya amat sangat besar, ya. Ada alasan ekonomi makro, ya. Dengan turunnya harga BBM dan LPG di dalam negeri, kalau menurut pendapat saya, itu menjaga daya beli rakyat, sehingga konsumsi rumah tangga itu tidak turun drastis. Ini konsumsi pemerintah pasti turun ini, ya. Spending pasti turun, merupakan bagian komponen dari GDP. Nah, konsumsi rumah tangga kalau dibiarkan ikut turun, pasti wajib ekonomi growth Indonesia negatif. Saya dapat pastikan itu. Makanya kepentingan kita semua agar spending bisa meningkat. Untuk meningkatkan mustahil, uang penerimaan pajaknya pasti turun. Cara yang paling gampang adalah karena kita beruntung punya negara di mana harga minyak dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan kemauan konstitusi. Pemerintah sekarang yang berkewajiban melihat ini secara lebih makro, bahwa menolong rakyat pada saat ekonomi sulit. Nah, kita sudah lihat pemerintah kita berikan apresiasi 400 triliun lebih, ya. Harga listrik untuk kelompok masyarakat tertentu diturunkan, bahkan digratiskan. Itu bagus, itu upaya pemerintah. Untuk apa maksud? Menjaga purchasing power daripada rakyat. Nah, tinggal satu, kok BBM kok wangel, kok berat menurunkan. Ini kepentingan makro ini, menurunkan harga BBM dan LPG dalam negeri agar konsumsi rumah tangga tidak negatif. Nah, kalau konsumsi rumah tangga negatif, hampir pasti ekonomi growth negatif, karena government spending sudah pasti negatif ini. Baik, Pak Qurtubi, Nah, kita melihat Anda mengatakan tadi salah satu opsinya adalah dengan menurunkan BBM memang. Tapi kalau kita lihat sendiri, kira-kira idealnya BBM kita ini sebaiknya diturunkan hingga ke level berapa dan kapan sebaiknya diturunkan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan dari Pertamina sendiri, pertumbuhan bisnisnya terlihat negatif atau merugi, Pak Qurtubi. Pertama, kalau soal berapa besarnya, ya tergantung penurunan harga minyak mentahnya kan sudah lebih 60%. Memang ada penurunan rupiah terhadap dolar. Tapi kan tidak banyak penurunannya. Yang ingin saya katakan, net penurunannya dari segi biaya pokok BBM mungkin sekitar 50% penurunannya. Sehingga penurunan harga BBM sebesar 50%, saya rasa cukup amat sangat menolong rakyat untuk menjaga purchasing power mereka. Memang dengan rendahnya harga minyak, di sisi penerimaan migas juga menurun. Tapi kan penerimaan APBN dari migas relatif kecil karena produksinya kecil. Produksinya sekitar 750 ribu barel per hari, bayangin. Produksi ini jatuh dari 1,7 juta barel per hari menjadi 750 ribu barel per hari karena salah kelola. Selama puluhan tahun dibiarkan migas ini dikelola secara salah, bertentangan dengan konstitusi, tidak efisien, ribet. Ini penyebabnya produksi kita rendah. Padahal resource sumber daya migas di perut bumi masih wakeh, masih banyak, masih luwe, kata orang Sasak itu, masih banyak migas di perut bumi itu potensinya. Tapi karena pengelolaan yang salah dengan Undang-Undang Migas 22 tahun 2001, sistemnya ribet, perizinannya luar biasa karena yang mengelola pemerintah lewat BP Migas. BP Migas sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sudah dibubarkan, tapi tetap dipertahankan dengan nama SKK Migas, yang sama saja itu unsur pemerintah. Nggak boleh pemerintah ikut berbisnis. Serahkanlah kepada National Oil Company pengelolaan migas ini agar kembali kita berproduksi 1,7 juta barrel per hari.